Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @fajarpra18. Cerita ini berjudul Solo Reading. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Senin, 14 Januari 2019. Suara alarm nyaring terdengar di handphone miliknya, sampai ia pun terbangun dari tidurnya. Dilihatnya waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Ia pun bangun untuk membersihkan diri dan bergegas ke musola dekat rumahnya. Pagi itu masih gelap gulita, namun suara ayam jago sudah berkokok di berbagai penjuru desa kala itu. Selepas membersihkan diri, ia tak lupa untuk membangunkan ibu dan adik-adiknya yang masih terlelap akan tidurnya. Suara ketukan pintu. "Bu tangio, wis isuk," ucapnya memanggil-manggil ibunya. Selang beberapa waktu, dibukalah pintu itu dan keluar ibunya yang sudah rapi memakai mukena warna putihnya. "Napa to Le? Bu iki wis tangi awit mau. Iki bar salat tahajud." "Iya Bu tak kira durung tangi." "Ya wis kono, siap-siap neng langgar. Bu menggugah adik-adikmu." "Iya Bu." Selang beberapa waktu, suara dan subuh sayup-sayup mulai menggema dari segala penjuru desa itu. Dan juga musola dekat rumahnya sudah mulai terdengar tanda waktu subuh telah tiba. Ia pun bergegas ke musola dan tak luput pamit ke ibunya. Ia adalah Majid, pemuda asal C, yang tinggal hanya bersama ibu dan kedua adiknya perempuan, karena ayahnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu dalam sebuah insiden kecelakaan. Dan selama 4 tahun itu, Majid serta ibunya bekerja keras untuk membiayai sekolah adik-adiknya, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Majid lulus sekolah menengah atas pada tahun 2016. Beruntung, selama 2 tahun ke belakang, ia sempat bekerja di sebuah perusahaan ternama di Bekasi. Dan dari hasil kerjanya itu, ia bisa membangun sebuah toko sembako di depan rumahnya untuk ibunya. Serta ia juga mempunyai sebuah usaha mie ayam bakso yang baru ia geluti selama 3 bulan ke belakang. Langit pagi itu mulai tampak sedikit agak terang, tanda matahari akan segera muncul. Dilihatnya ia sedang membenarkan sepeda motornya yang sepertinya sedang ada kendala di bagian mesinnya. Karena sudah beberapa kali ia coba untuk nyalakan, namun tak pernah bisa. "Motormu neng opo toleh? Mogok meneh?" tanya ibunya yang sedang berjalan dari dalam keluar rumah sembari membawa 2 cangkir teh hangat dan kemudian diletakkannya di meja teras rumah. "Mboten ngertos iki Bu, neng opo? Wis tak beneri kok isi ra gelem muni," jawabnya yang masih sibuk mencari akar masalahnya. "Wis toh, rene ngeteh. Mangke takon perintah Pak Iwan bener ke," jawab ibunya yang sudah duduk di bangku sambil sesekali menyeruput teh hangat itu. "Iya Bu, delok." Setelah beberapa kali diotak-atik, akhirnya motornya mau menyala. "Alhamdulillah, moni juga kui motore," ujar ibunya. "Iya Bu, alhamdulillah." Motornya ia standar 2 untuk dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan kemudian ia pun ngebasuh tangan untuk segera duduk menemani ibunya. Matahari perlahan mulai menunjukkan kehadirannya. Langit yang tadinya gelap gulita sekarang mulai perlahan terang. Dan waktu saat itu sudah menunjuk pukul 6 pagi. Kedua adiknya sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah.
Adik pertamanya bernama Amalia, sekarang sudah kelas 3 SMA, yang sebentar lagi akan segera lulus. Dan adik keduanya bernama Ani, sudah kelas 1 SMA, yang mana mereka berdua sekolah di tempat yang sama. "Memangkat saiki nopo dek?" tanya Majid, melihat kedua adiknya yang sudah rapi dengan pakaian sekolahnya. "Iya mas, memangkat saiki," jawab Lia sembari membenarkan kerudungnya. "Mas, aku tumbas no iki yo," tunjuk Ani di layar HP-nya yang tiba-tiba menyodorkannya ke Majid. "Iya, mengko tak golet neng pasar," ujarnya seraya mengangguk, tanda setuju. "Ojo neng pasar, iki wae neng Shopee." "Iya deh iya." "Ye, matur suwun mas," girang Ani karena Majid mau membelikannya tas yang ia suka itu. Amelia hanya diam saja melihat tingkah laku adiknya. "Dok, Rene," sahut ibunya ke Amelia. "Iya bu, piye?" tanya Amel. "Iki sangune nggo kue caloro." Ibunya mengambil uang dari dompet dan dikasihkan ke Amel. "Matur nuwun bu, ya wes, kula pamit memangkat sekolah nggih." "Enggih, hati-hati neng dalan duk." "Enggih bu." Mereka berdua pun berangkat sekolah dan tak luput pamitan dulu ke Majid serta ibunya. Pagi itu terasa sejuk cuacanya dan begitu damai rasanya melihat adik-adiknya yang sekarang sudah tumbuh besar, juga cantik seperti ibunya. Terdengar suara seperti bel sepeda ontel dari arah depan rumah, seperti ada seseorang yang datang. Majid kebetulan sedang ada di dapur, menyiapkan segala sesuatu keperluan untuk dagangannya nanti sore. Sedangkan ibunya ada di ruang tamu, sedang duduk sambil menghitung uang untuk belanja keperluan tokonya. Waktu itu jam menunjukkan pukul 8 pagi. Suara bel sepeda masih terdengar dan kemudian berhenti. Tak lama setelah itu, suara ketukan pintu dari arah pintu depan. "Assalamualaikum," terdengar salam, seraya masih mengetuk-ngetuk pintu. "Waalaikumsalam," sahut ibunya, dan dibukalah pintu itu. Ternyata itu Pak Iwan, tetangga yang tak jauh dari rumahnya. "Pak Iwan, tumben pagi-pagi udah kesini. Ada apa pak?" tanya ibunya, sembari mempersilahkan Pak Iwan untuk duduk di bangku teras rumah. "Iya bu, soalnya ada perlu sama Majid." "Majidnya ada bu." "Ada, bentar pak, tak panggil Majid dulu." "Iya bu." Ibunya pun masuk ke dalam rumah, memanggil Majid untuk menemui Pak Iwan, yang sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan sama Majid. Selang beberapa waktu, Majid pun keluar menghampiri Pak Iwan yang sedang memainkan HP-nya. "Assalamualaikum Pak Iwan, gimana kabarnya? Sehat?" ucap hangat Majid sembari menjabat tangan Pak Iwan. "Waalaikumsalam Jid, alhamdulillah sehat. Kamu bagaimana? Sehat?" "Alhamdulillah pak, sehat ini. Gimana pak? Ada perlu apa? Kok pengen ketemu saya?" "Ini Jid, anakku Putri dapat panggilan kerja di SE. Aku kesini mau minta tolong anterin Putri ke sana. Bisa apa enggak?" "Minta dianterin hari apa pak?" "Besok hari Selasa, soalnya mulai kerja hari Kamis. Bisa apa enggak Jid?" Majid terdiam sejenak mendengar permintaan Pak Iwan. Ia sebenarnya ragu untuk setuju karena mengingat ia harus dagang. Lalu dari arah dalam rumah, ibunya keluar sembari membawa 2 cangkir kopi panas beserta cemilannya di sebuah nampan kayu dan diletakkannya di meja. "Loh, ada apa? Kok pada diem-dieman?" tanya ibunya heran melihat Majid sama Pak Iwan
saling terdiam. Enggak bu, ini aku lagi mikir dari permintaan Pak Iwan. Emangnya Pak Iwan minta apa, Jit? Tanyanya sembari duduk di sebelah Majid. Lalu Pak Iwan pun ngejelasin apa yang dimaksudkan Majid barusan ke ibunya. Oh gitu ya, silakan diminum dulu Pak kopinya, takut keburu dingin. Iya bu, terima kasih. Jit, libur dulu dagangannya. Besok anterin anaknya Pak Iwan ke sana. Hari Jumat bisa mulai dagang lagi, ujarnya meyakinkan Majid. Iya bu, besok tak anterin putrinya Pak Iwan, jawabnya tanda setuju. Pak Iwan pun merasa lega di situ karena Majid mau mengantarkan anaknya. Lalu percakapan lain pun mereka obrolkan sampai sekitar jam setengah 10. Pak Iwan pamit. Pukul 10, Majid pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan buat dagangannya nanti sore. Jarak pasar dengan rumahnya lumayan jauh, kurang lebih ada sekitar 45 menit untuk sampai di pasar, dan ibunya sudah berjaga di tokonya. Dipacunya kuda besi itu sembari membawa sebuah kerendang yang sudah digantungkan di gantungan motornya. Motor Vario 150cc 2017. Jalan ditempuhnya dan ia pun sudah sampai di pasar. Lalu kemudian ia membeli beberapa keperluan yang dibutuhkan buat dagang, seperti bawang, cabai, dan lain-lain. Tak lama ia berjalan, hanya menghabiskan waktu sekitar setengah jam. Keadaan pasar saat itu sedang ramai, seperti layaknya pasar kebanyakan. Tak lama kemudian, ia merasa perutnya lapar. Ia sempatkan waktu sejenak untuk makan di warung makan yang ada di sana. Dipesanlah makanan itu, banyak pilihannya. Ada sayur kangkung, kentang, ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Ia hanya memilih sayur kangkung dan ayam. Dilahaplah makanan itu. Warung makan itu terbuka, tidak seperti warteg. Jadi warung itu atapnya hanya menggunakan terpal yang setiap ujungnya sudah dipasang besi untuk ditancapkan ke tanah supaya kuat. Ia duduk menghadap ke arah jalan raya. Ketika makan dengan lahapnya, ia seperti melihat seorang kakek-kakek sedang duduk di dekat tiang listrik. Yang anehnya kakek itu melihat Majid dengan tatapan aneh. Majid tak terlalu pedulikan hal itu. Ia lalu lanjutkan makannya. Karena merasa aneh, Majid pun mutusin untuk melihat kakek itu lagi. Namun ia kaget melihat kakek itu sudah tidak ada di sana. Padahal cuma selang beberapa menit dari awal ia melihatnya. Dan tiba-tiba kakek itu sudah ada di belakangnya. Sontak ia kaget sembari istighfar. Kakek itu terlihat sudah berumur, mungkin ada sekitar 70 tahunan, mengenakan baju batik coklat yang sudah kucel, celana hitam, dan juga mengenakan belangkon. Lalu kemudian kakek itu nunjuk-nunjuk ke arah makanannya Majid sambil bilang, "Cuk, kakek minta itu." Seraya menunjuk ke arah makanannya si Majid. Majid pun merasa iba. Lalu ia mutusin untuk pesan 1 bungkus makanan untuk kakek itu. Namun kakek itu menolak. Ia hanya mau makanan yang dimakan oleh Majid. "Kek, ini kan bekas makanan saya. Mending tak bungkusin aja ya." Kakek itu tetap kekeh menolak. Yang ia mau hanya makanan yang Majid makan. Alhasil Majid pun mau tak mau menuruti apa yang kakek itu mau. Sampai ibu yang punya warung geleng-geleng kepala dibuatnya. Dibungkuslah makanan bekas Majid makan dan dikasihkanlah makanan itu ke kakek itu. Sebelum pergi kakek itu bilang sesuatu ke Majid yang membuat ia bingung dengan perkataan kakek itu. Lalu kakek itu pun pergi sembari membawa makanan bekas Majid. Ia masih bingung
dengan perkataan kakek itu. Apa maksudnya? Ada apa? Kok kakek itu bisa bilang hal aneh di luar nalarnya? Tanpa pikir panjang, Majid pun mutusin untuk tak terlalu memikirkan hal tersebut. Kemudian ia membayar makanannya itu dan segera pulang ke rumah untuk menyiapkan dagangannya. Sore itu Majid sedang berdagang di tempat ia biasa mangkal, di alun-alun desanya. Keadaan ramai seperti biasanya, banyak pedagang di pinggir alun-alun. Di lapangan banyak anak-anak yang sedang bermain ke sana kemari, dan tak sedikit juga ada pasangan muda-mudi yang sedang duduk berdua beralaskan tikar yang mereka bawa. Alun-alun itu emang selalu ramai setiap harinya, bukan hanya setiap malam minggu saja. Di sebelah kiri seberang alun-alun terdapat masjid yang memudahkan masyarakat sekitar untuk beribadah jikalau waktu sholat telah tiba. Keadaan normal seperti biasanya. Dagangan Majid banyak pembelinya karena memang rasanya yang nikmat dan lezat. Bahkan penulis sering beli mie ayam atau bakso miliknya, dan pernah juga iseng bertanya dari mana dia belajarnya, dan ternyata dia diajarkan oleh ibunya. Masuk ke cerita lagi. Tak terasa matahari sudah memancarkan warnanya yang kuning keemasan. Tanda sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Majid yang dari tadi melayani pelanggan benar-benar disibukkannya tanpa berhenti. Sepertinya dia butuh seseorang untuk membantunya jikalau banyak pelanggan seperti ini. Begitulah pikirnya. Di sela-sela waktunya, ia sempatkan untuk melihat jam di tangannya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Dia sempatkan waktu untuk duduk, karena untuk beberapa saat belum ada pelanggan lagi. Dia melamun, melihat ke arah seberang jalan, sembari menopangkan tangan di dagunya. Dan samar-samar, ia seperti melihat seseorang di arah seberang jalan yang membuat pandangannya terasa aneh. Karena orang itu tak seperti orang yang lalu lalang di seberang jalan lainnya. Ia sedikit mengucek mata karena merasa seperti tak asing dengan orang itu. Benar saja, karena itu adalah kakek-kakek yang ia temui di pasar tadi pagi. Kakek itu melihat ke arah Majid sambil nunjuk-nunjuk dengan tatapan tajam ke arahnya. Majid bingung di situ. Lalu tiba-tiba, "Mas," ada suara perempuan manggil dia, seraya nempuk pundaknya Majid. Terkejut dia karena hal itu. Iya mbak, gimana?" "Gimana sih mas? Udah tak panggilin dari tadi kok gak denger." "Iya mbak, maaf." "Ya udah gak apa-apa, pesen mie ayam 2 ya mas." "Siap mbak." Dibuatlah mie ayam pesanan mbak itu. Pas ia sedang membuat mie ayam, iseng ngeliat ke arah seberang jalan, dan ternyata kakek itu sudah tak ada di sana. Kemana lagi itu kakek? Pikirnya. Ia merasa aneh sama tingkah laku kakek itu. Tak mau pikir panjang, ia lanjutin membuat mie ayamnya. Waktu pun semakin sore, semakin gelap. Adzan maghrib sudah berkumandang. Majid menunaikan sholat terlebih dulu dan menitipkan dagangannya ke Pak Ali, pedagang jus sampingnya Majid. Selepas sholat ia bergantian jaga dagangannya Pak Ali. Malam itu dilaluinya dengan perasaan bahagia karena dagangannya habis, tak tersisa, seperti hasil-hasil sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 9:15 malam. Ia pulang lewat jalan PA yang jarang ia lewati kalau malam. Karena jalan yang biasa ia lewati saat pulang sedang ada kecelakaan, sehingga menyebabkan kemacetan parah. Ia mendorong gerobaknya sedikit agak cepat, karena mengingat jalanan yang ia lewati saat ini begitu sepi. Walau banyak rumah, namun saat itu keadaan sedang sepi.
Terus ia mendorong gerobak. Lama-lama hawa di situ sedikit berubah. Yang tadinya adem, sekarang jadi pengap. Aneh emang, karena mengingat itu adalah jalan yang ramai perumahan. Harusnya tak seperti itu. Terus ia jalan sambil dorong gerobak. Lama-kelamaan, bulu kuduk Majid berdiri. Dari arah belakang terdengar seperti ada suara langkah kaki yang mengikutinya berjalan. Ia panik dan coba untuk mempercepat langkah kakinya lagi. Dia beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Pas noleh tak ada siapa-siapa di belakangnya. Sontak ia fokus jalan lagi dan mempercepat jalannya. Suara langkah kaki itu ternyata masih ada dan malah semakin dekat, seperti persis berada di belakangnya. Sampai tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Terlihat seperti ada tangan seseorang berada tepat di bahu sebelah kanan. Ia berhenti, badannya gemetar, keringat dingin sudah bercucuran. Lalu terbesit suara seseorang bilang, "Mas." Ia beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Ternyata ada seorang bapak-bapak memakai baju koko coklat, lengkap dengan sarung dan pecinya. Majid menghela nafas lega di situ, sambil bilang syukur. Lantas bapak itu bilang, "Mas kenapa? Kok jalannya cepat banget, seperti dikejar setan?" "Tidak pak, itu..." Belum selesai bicara, bapak itu langsung memotong omongan Majid. "Tarik nafas dulu mas, biar ngomongnya lancar." Tarik nafaslah dia, sambil merasa lebih lega. "Iya pak, gimana? Ada apa?" Tanyanya yang sudah mulai agak baikan, setelah kejadian kurang mengenakan tadi. "Baksonya masih apa enggak mas?" "Udah habis pak." "Oh gitu ya. Ya udah mas, makasih." "Iya pak." Majid pun lanjut jalan lagi. Dan sampai rumah, untungnya tak terjadi lagi kejadian seperti tadi. Dilihatnya ibunya sedang duduk di bangku teras rumah bersama Amelia dan Ani. Sepertinya mereka sedang asik mengobrol. "Assalamualaikum." "Kayaknya ada yang senang ini." Sembari memarkirkan gerobak di teras rumah sebelah kiri. "Waalaikumsalam," ucap mereka bertiga bersamaan. "Iya mas, ini Mbak Amel dapat juara 1 lomba nyanyi di sekolah. Ini pialanya." Seraya menunjukkan piala yang Ani maksudkan. "Alhamdulillah. Ya udah, mas minta tolong bantu beresin dagangannya mas." "Siap mas," jawab mereka berdua bersamaan. Kemudian Majid pun duduk di samping ibunya, sedangkan Ani dan Amelia ngeberesin dagangannya Majid untuk ditaruh di dapur. "Jid, tadi sore Pak Iwan datang ke sini. Besok nganterinnya jam 6 pagi katanya," ucap ibunya. "Iya bu, Pak Iwan ngomong apa lagi selain itu bu?" "Udah, cuma bilang gitu doang." Waktu pun sudah menunjuk pukul 10:30 malam. Jalan depan rumahnya yang tadinya banyak lalu lalang kendaraan, sekarang sudah mulai sepi. Majid dan keluarganya pun sudah masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Sebelum tidur ia sempatkan waktu untuk sholat isya terlebih dulu dan berdoa meminta kelancaran untuk perjalanannya besok. Malam itu hening, hanya ditemani suara jam dinding yang terus berputar. Selepas sholat, ia pun langsung beranjak ke kasur untuk mengistirahatkan badannya itu. Dan ia pun sekarang sudah terlelap akan tidurnya. Di sela-sela tidurnya, ia bermimpi melihat sosok kuntilanak merah ada di kamarnya. Sosok itu berdiri dekat meja kamarnya dengan posisi menghadap persis ke arahnya. Entah mimpi atau bukan, ia melihatnya dengan sangat jelas.
Penampilan sosok itu benar-benar sangat mengerikan, yang membuat ia sangat ketakutan. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam, mengeluarkan darah merah segar. Mulutnya menganga dengan kedua taringnya yang panjang, dan kuku-kukunya pun panjang. Sosok itu perlahan mendekati Majid. Dia nggak bisa apa-apa. Tubuhnya kaku, tak bisa digerakkan. Mulutnya pun susah untuk bicara. Di situ Majid hanya bisa pasrah, tak bisa apa-apa. Sosok itu semakin lama, semakin mendekat, dan sekarang posisinya sudah ada tepat di atas tubuhnya Majid. Mencoba untuk melawan tapi tak bisa, karena tubuh dan mulut tak bisa ia gerakan. Kemudian sosok itu mulai membungkuk, seperti mau menduduki Majid. Wajahnya sekarang sudah ada tepat di depan muka Majid. Di situ ia melihat dengan sangat jelas. Tangisan pun sudah tak bisa ia bendung lagi. Hanya bisa berdoa dalam hati, berharap tak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba, sosok kuntilanak itu terpental ke dinding kamar, seperti ada sesuatu yang mendorongnya dengan sangat keras. Lalu terbesit suara, "Jangan ganggu cucuku." Ada suara kakek-kakek dari arah sebelah kanannya Majid. Ia tak bisa melihat sosok kakek itu, karena badan juga lehernya tak bisa ia gerakkan. Sosok kuntilanak itu kemudian pergi menghilang, entah kemana. Di situ Majid benar-benar sangat bersyukur, karena masih bisa diselamatkan. Namun ia tak bisa melihat sosok kakek yang menyelamatkan dia, karena saking lemasnya, ia pun pingsan. Dan tiba-tiba ia langsung kebangun dari tidurnya dengan keringat yang sudah bercucuran di badannya. Entah mimpi atau bukan, tapi kejadian itu benar-benar seperti nyata. Dilihatnya jam dinding ternyata sudah jam 4 pagi. Ia pun langsung melakukan kegiatan seperti pagi-pagi sebelumnya, walau masih keingat kejadian semalam. Seumur hidupnya baru kali ini dia mendapat mimpi yang seperti itu. Dan dia termasuk orang yang gak peka terhadap hal-hal mistis. Sekitar jam 6 kurang, Majid sudah siap untuk pergi ke rumahnya Pak Iwan. Ibunya pun memberikan nasi bungkus untuk sarapan ia di jalan nanti. Motor ia panaskan, dan sejenak ia duduk di bangku sambil menunggu Pak Iwan datang ke rumahnya. "Jid, kamu gak apa-apa?" tanya ibunya yang melihat Majid lagi melamun. Majid pun hanya diam, tak merespon. Lalu ditepuklah pundaknya itu. "Astagfirullah Bu, ada apa?" jawabnya sambil melihat ke arah ibunya. "Kamu nih masih pagi kok ngelamun, mikirin apa sih Leh?" "Gak mikirin apa-apa Bu," jawabnya meyakinkan. "Ya udah, kalau gak mau cerita," jawab ibunya sambil duduk di samping Majid. Tak lama menunggu, Pak Iwan bersama anaknya pun datang ke rumahnya Majid dengan sepeda ontelnya. Dilihat bebawaan anaknya tak terlalu banyak, hanya satu tas besar yang digendongnya. Mungkin isinya hanya pakaian. "Assalamualaikum," ucap salam hangat Pak Iwan. "Waalaikumsalam." Mereka pun menjawab salamnya. "Gimana Jid? Udah siap?" "Alhamdulillah, udah Pak. Mau berangkat sekarang apa?" "Iya, sekarang aja Jid." "Ya udah Pak." Kemudian tas Putri ia taruh di depan. Majid hanya membawa tas lempang yang isinya hanya dompet, HP, dan charger. Makanan dari ibunya ia taruh di bagasi. Ia memakai jaket kulit dan celana jeans hitam, serta pakai sepatu dan sarung tangan, karena mengingat perjalanan yang ia tempuh lumayan jauh. Mereka berdua pun siap untuk berangkat. Tak lupa untuk pamitan ke ibu dan Bapak Iwan, juga adik-adiknya. Pagi itu cuaca sedang cerah. Matahari pagi begitu sangat menghangatkan badannya.
jalanan ramai seperti biasanya. Ia pun mampir ke pom untuk mengisi bahan bakarnya. "Put, udah makan belum?" tanyanya. "Belum, Mas." "Ya udah, makan dulu ya," ajaknya. "Iya, Mas." Putri mengangguk karena memang perutnya terasa lapar. Lalu Majid membawanya ke warung makan dan mereka makan bersama. Majid makan nasi bungkus dari ibunya, sedangkan Putri makan nasi pesanannya. Perjalanan mereka masih jauh. Untuk sampai di sana mungkin memakan waktu hingga 6 jaman lebih. Selepas sarapan, mereka pun melanjutkan perjalanannya, tak lupa membeli minum botolan. Lama mereka berjalan. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Selama di perjalanan itu, mereka banyak mengobrol tentang banyak hal. Lalu tiba-tiba, ban belakang terasa goyang. Majid pun mutusin berhenti dan mengecek. Ternyata ban belakang bocor. Terpaksa Majid nuntun motornya karena di sekitar mereka tak ada bengkel motor. Lama ia nuntun, masih belum menemukan bengkel motor karena mengingat posisi mereka sekarang sedang ada di jalan perbukitan. Kemudian tak lama mereka jalan. Di pengkolan depan, Putri melihat warung makan yang sampingnya ada bengkel motor. "Mas, itu ada bengkel," ucap Putri seraya nunjuk ke arah depan. "Alhamdulillah," ucap syukur Majid sambil menambah kecepatan jalannya agar segera sampai di bengkel. Setelah jalan kurang lebih 5 menit, akhirnya mereka sampai juga di bengkel. Kemudian motornya ditambal. Cuaca yang tadinya terang sekarang mulai sedikit agak mendung. Beruntung, Majid sudah menyiapkan 2 mantel di bagasi motornya. Kemudian rintik-rintik hujan pun turun, sedangkan motor masih belum selesai ditambal. "Put, bawa mantel apa enggak?" tanyanya memastikan. "Enggak, Mas." "Mas Majid bawa apa enggak?" "Alhamdulillah bawa 2." "Alhamdulillah," ucapnya, dan sambung lagi ia bicara. "Mas, ini masih lama apa enggak nyampenya?" "Masih, Put, kurang lebih 3-4 jaman, paling lama di hutannya nanti." "Mas Majid, emang ngambil jalur mana?" "Ngambil jalur K ini," ucapnya Majid. Setelah Majid bilang begitu, Putri hanya bisa diam, tegang, seperti memendam sesuatu. Wajahnya seperti orang ketakutan. Namun Majid tak menyadari akan hal itu. Setelah menunggu beberapa saat, motor akhirnya selesai ditambal dan siap untuk berangkat lagi. Terlihat hujan semakin lama, semakin deras. Dipakailah mantel yang sudah ia bawa itu. "Hati-hati ya, Mas," ucap Putri. "Iya, Put," tuturnya. Tak lama mereka jalan. Hujan pun semakin lebat, sampai kaca helm sedikit agak kabur karena hantaman airnya. Hari itu tak banyak kendaraan yang lewat. Hanya ada 1-2, mereka berpapasan. Kemudian kabut pun turun, membuat ia was-was mengendarai motornya. Majid sempat berpikir untuk berhenti, mengingat derasnya hujan dan kabut turun menghalangi pandangannya. Namun ia mengurungkan niatnya itu karena posisi dia sedang tidak baik untuk berhenti. Tak lama setelah itu, Majid melihat ada 2 jalan ke kiri dan ke kanan. Ia pun berhenti untuk melihat pelang penunjuk jalan. Tertulis arah kiri ke S dan kanan ke K. "Mas beneran mau ngambil jalan ke apa?" ucapnya dengan agak sedikit berteriak karena hujan menghalangi jarak pendengarannya. "Iya, Put, kalau ngambil S kejauhan," ucapnya dengan sedikit teriak. Putri di situ hanya bisa diam, berharap tak terjadi apa-apa karena mengingat sebelumnya pernah lewat jalur K yang membuat ia juga temannya mengalami hal buruk di sana.
Sedikit penjelasan tentang jalur K yang dikenal dengan sebutan hutan kematian. Jadi hutan ini itu jalurnya ekstrim. Namun kalau mau cepat sampai di kota es, lewat hutan ini solusinya kalau dari arah kotanya Majid. Di hutan ini banyak sekali pohon pinus, jalurnya naik turun. Alasan kenapa disebut hutan kematian, karena di jalur ini sering banyak terjadi kecelakaan, baik sepeda motor, mobil, truk, dan lain-lain. Dan juga pernah ada kasus pembuangan mayat di jalur ini, dan tak jarang pengendara sering diperlihatkan penampakan, baik siang ataupun malam hari. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, masuk ke cerita. Saat sedang menyalakan motornya dan mau lanjut jalan lagi, Majid dikagetkan oleh suara klakson mobil dari arah jalur K. Ada yang aneh dengan mobil itu. Pikirnya, dia ngelaksonin apaan? Di depannya kan tak ada kendaraan lain. Lalu tiba-tiba mobil itu terguling ke kiri. Sontak Majid teriak, "Hei!" Di situ Putri kaget. "Mas, kenapa?" Tanyanya heran. Majid nengok ke arah Putri. "Put, itu ada mobil terguling," ucapnya sambil nunjuk ke arah jalur K. "Mana mas? Gak ada." Putri heran karena yang Majid tunjuk tak ada apa-apa. Lalu Majid pun kembali melihat ke arah truk terguling tadi. Dan betapa terkejutnya ia melihat truk itu sudah tidak ada di sana. Majid terdiam heran, tanpa sadar kalau Putri dari tadi menepuk pundaknya untuk mengajaknya jalan lagi, karena Putri sudah merasa tidak nyaman berhenti lama-lama di sana. "Mas, ayo jalan lagi," ucapnya. Majid pun sadar dan segera untuk pergi dari tempat itu. Dinyalakanlah itu motor ketika Majid hendak belok ke arah jalur K. Tiba-tiba dari arah jalur S, ada mobil jeep melaju kencang sambil membunyikan klaksonnya. "Mas!" teriak Putri seraya memeluk Majid begitu eratnya. Beruntung dengan sigap Majid langsung mengerem, walau sempat ban belakangnya tergelincir, dan hampir saja tabrakan itu terjadi. "Astagfirullah, kamu gak apa-apa Put?" tanya Majid, sedangkan mobil itu sudah jauh dari pandangan mereka. "Aku gak apa-apa mas." "Mas Majid gimana?" "Alhamdulillah, aku gak apa-apa." Majid mutusin untuk berhenti sejenak di pinggir jalan, karena mengingat kejadian barusan membuat mereka shock, sedangkan hujan masih turun dengan derasnya. Selang beberapa lama terlihat ada mobil mengarah ke arah mereka. Sepertinya itu mobil jeep yang hampir menabrak mereka, pikirnya. Tak lama mobil itu berhenti, lalu keluar seorang laki-laki yang sudah membawa payung ke arahnya. "Mas, kenapa berhenti di sini?" tanya lelaki itu. "Gak apa-apa mas, lagi istirahat ini." "Lebih baik lanjut jalan lagi mas, daerah sini rawan. Dan jangan lewat Kak, soalnya lagi ada pohon tumbang ngalangin jalan." "Iya mas, terima kasih udah dikasih tahu." "Ya udah mas, aku tak lanjut jalan lagi lewat es." "Iya mas." Tak lama lelaki itu pun balik lagi ke mobilnya dan langsung pergi ninggalin Majid. "Ya udah Put, ayo jalan lagi, kita lewat es ya, gak apa-apa kan?" "Iya mas, gak apa-apa," ucapnya dengan raut wajah yang sedikit agak tenang, karena tak jadi lewat jalur itu. Walaupun lama, tapi tak apa, asal baik-baik saja di jalan, pikirnya. Kemudian Majid pun menyalakan motornya dan lanjut jalan lewat es. Untuk jalur ini sebenarnya sudah tak lewat hutan lagi, namun akan sedikit memutar jika mau ke kota tujuannya. Jalan demi jalan ia lewati. Hujan yang tadinya deras sekarang sudah sedikit mereda. Perlahan matahari sudah mulai memancarkan cahayanya kembali.
Yang tadinya ia melewati hutan yang panjang, sekarang sudah mulai masuk ke jalan kota. Dilihat jam sudah menunjukkan pukul 12:15. Suara dan duhur pun sudah mulai menggema. Mereka pun berhenti di sebuah masjid di kota itu, sembari beristirahat sejenak. "Put, istirahat dulu ya. Aku mau sholat dulu." "Iya mas." Jarak mereka ke kota tujuan mungkin sekitar 2 jam lagi. Harusnya mereka sudah sampai di sana jika tadi lewat jalur itu. Selepas sholat, mereka sempatkan untuk makan terlebih dahulu di sebuah rumah makan sebelum lanjut jalan lagi. Di rumah makan itu sedang ramai, tempatnya besar, dekat dengan sebuah pemancingan ikan. Majid makan dengan lahapnya. Mungkin faktor kehujanan di sepanjang hutan tadi membuat rasa laparnya meningkat. Sedangkan Putri makan santai seperti biasa. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka sampai di tugu bertuliskan "Selamat datang di kota es". Alangkah leganya Putri karena sudah sampai di kota tujuannya itu. Dan Majid pun bertanya ke Putri, "Mau dianterin kemana ini Put?" "Kesini mas," ucapnya seraya menunjukkan alamat yang tertera di layar handphonenya. "Oh iya Put, gak jauh dari sini kok," ujarnya. Kemudian ia lanjut jalan lagi. Dan setelah beberapa lama, akhirnya mereka sampai di tempat yang Putri maksud. "Alhamdulillah, udah sampai mas," ucapnya seraya turun dari motor. "Iya Put, alhamdulillah. Ya udah, aku mau langsung pulang ya, biar gak kemalaman." "Serius mas, emang gak capek?" tanyanya. "Enggak Put, biar gak kemalaman soalnya." "Ya udah, mas hati-hati di jalan. Maaf, udah ngerepotin mas Majid." "Enggak kok Put, ini tasnya." "Ya udah, aku mau pulang dulu Put. Assalamualaikum," ucapnya sambil dikasihnya tas milik Putri. "Hati-hati mas." "Waalaikumsalam." Dinyalakanlah motor itu. Kemudian Majid lanjut jalan untuk pulang ke rumahnya. Saat itu hari sudah mulai sore, sekitar jam 3:05. Ia pun mutusin untuk langsung pulang dari sana, tak memikirkan keadaan tubuhnya. Majid hanya ingin tak berlama-lama di sana, karena besok ia harus dagang lagi. Sesuai dengan judul cerita ini, perjalanan yang sesungguhnya baru akan dimulai di part 2. Karena keinginannya untuk sampai rumah dengan cepat, ia pun harus mengambil keputusan lewat jalur kaki sendirian. Akan banyak sekali hal aneh yang akan ia dapatkan di sana. Lelah, itu yang ia rasakan. Namun tak dapat ia pungkiri, karena tak bisa berlama-lama di sana. Begitulah pikirnya. Tanpa ia sadari, itu adalah pilihan terburuk dalam hidupnya. Sore itu angin berembus dengan kencangnya. Suara adzan sudah menggema di berbagai penjuru. Di sepanjang jalan, banyak ia temui pedagang rambutan, sampai ia berhenti untuk membeli beberapa ikat dan dimasukkannya ke dalam bagasi. Tak lama ia pun berhenti di sebuah musola. Selepas sholat, ia istirahat sebentar di pelataran musola, sembari menghubungi ibunya bahwasannya ia sedang dalam perjalanan pulang. Sempat ibunya menyuruh untuk istirahat saja di sana dan besok baru ia pulang. Namun ia menolak dengan alasan tak ingin berlama-lama di sana. Seharusnya ia dengarkan perkataan ibunya itu. Namun waktu sudah tak bisa diulangi lagi. Sebelum ingin melanjutkan perjalanan, ia sempatkan untuk makan di warung makan dekat musola terlebih dahulu. Waktu itu, jam sudah menunjuk pukul 4 sore. Pikirnya mungkin sampai rumah sekitar jam 10 atau 11 malam kalau lewat jalur K. Yang dipikirkan saat itu, mungkin pohon yang tumbang sudah tak ada di sana. Jadi ia memutuskan untuk ambil jalur K. Selesai makan, ia pun langsung kembali melanjutkan perjalanan pulang. Tak jauh memang jalur K itu dari kota es, hanya ditembus setengah jam lamanya dari tempat ia istirahat tadi.
100 meter sebelum ia sampai di tugu bertuliskan jalur K, ia merasa ada yang aneh. Ia lihat tak ada satupun kendaraan yang masuk ke jalur K itu. Berhentilah ia sejenak di warung dan bertanya ke pemilik warung. "Assalamualaikum Bu, saya mau tanya," ucapnya. "Waalaikumsalam. Iya Mas, mau tanya apa?" "Ini kok nggak ada mobil atau motor yang lewat jalur K ya Bu? Kenapa?" tanyanya heran. "Nggak tahu tuh Mas," ujar ibunya. "Oh iya Bu, ya udah kalau gitu." Kemudian ia pun lanjut jalan lagi. Mungkin nanti di sana juga bakal banyak pengendara yang berpapasan, pikirnya positif. 50 meter ia jalan. Ia sempatkan untuk mengisi bensin dulu dan mengisi angin ban motornya untuk antisipasi di jalan nanti. Lanjut ia jalan. Dilihat langit sudah mulai mendung, mungkin mau hujan lagi. Ia pun sekarang sudah masuk di jalur K. Awal-awal jalan masih biasa saja, tak banyak hal aneh-aneh. Sempat ia jumpai beberapa pengendara yang berpapasan dari lawan arah. Langit perlahan-lahan mulai gelap. Lampu penerangan jalan tak ada satupun yang menyala. Apa mungkin ini gara-gara pohon tumbang? Atau mungkin sedang ada gangguan? Ia hanya bisa berpikir positif di sana. Terakhir ia jumpai pengendara dari lawan arah sekitar setengah jam yang lalu. Pikirnya, mungkin karena dari tadi ia tak melihat jam tangannya. Namun anehnya dari arah ia jalan, tak ada satupun pengendara dan hanya dia seorang. Ia tetap berpikir positif di situ. Pikirnya, mungkin masih tertinggal jauh di belakang. Kembali ke 1 jam yang lalu, ini cerita dari sudut pandang ibu, si pemilik warung. Sore itu, tepatnya pukul 5 sore, ia sedang beres-beres warungnya karena mau tutup dan pulang. Ia melihat dari arah kanan ada sekitar 5 mobil polisi berdatangan dan berhenti tepat di depan tugu jalur K. Ia pun jalan agak cepat ke tugu itu untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sesampainya ia di sana, ia melihat seorang polisi membawa polis lain dan dibentangkan polis lain itu dari satu sisi ke sisi yang lain, seperti tak ada yang boleh masuk ke jalur K. Ada apa ini? Kenapa tugunya dikasih polis lain? Kemudian beberapa masyarakat sudah banyak berkumpul di sekitaran area itu. Seorang polisi kemudian mengambil sebuah megafon dan ia pun bicara kepada masyarakat. "Perhatian semuanya, tolong dengarkan dengan seksama. Saya akan bicara di sini. Kenapa kami memberi garis polisi pada tugu ini? Di dalam hutan sana ada beberapa pohon besar yang tumbang. Kami baru mendapat informasi dari pusat. Diharapkan jangan ada yang melewati garis polisi ini. Kami akan segera melakukan investigasi di sana." Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mendengar polisi bicara seperti itu, kagetlah ia, karena tadi ada seorang pemuda masuk ke jalan K. Belum sempat ia mau memberitahu polisi, tiba-tiba ada lelaki nyamperin Pak Polisi itu dan bilang kalau tadi ada pemuda yang masuk ke jalur K. Awalnya polisi itu tak mempercayai omongan pria itu. Lalu dijelaskannya oleh beberapa orang yang mungkin melihat Majid masuk ke jalur K. Polisi itu kemudian mengumumkan kembali ke masyarakat jika pemuda itu belum kembali dalam waktu 1 jam. Mereka akan langsung masuk ke hutan. Benar saja, selama 1 jam itu Majid tak terlihat kembali. Dan yang anehnya, tak ada satupun kendaraan yang keluar dari jalur K. Sedangkan tadi Majid berpapasan dengan beberapa pengendara. Lalu itu apa yang berpapasan dengan Majid? Tanpa berpikir panjang, 3 mobil polisi pun masuk ke jalur K untuk mencari keberadaan Majid. Karena seharusnya perjalanan 1 jam itu
sudah sampai di tempat pohon yang tumbang itu. Pikir mereka jika Majid dalam perjalanan kembali, mereka pasti akan berpapasan di jalan nanti. Kembali ke cerita Majid. Lama ia jalan. Suasana di jalan saat itu benar-benar sangat gelap dan mencekam. Hanya lampu penerangan motornya saja yang menyala. Ia tambah kecepatan. Lalu tiba-tiba motornya seperti berat. Pikirnya, apa banyak kempes? Ia pun coba berhenti sejenak di pinggir jalan. Terlihat di seberang jalan ada sebuah gubuk kecil yang sepertinya itu sebuah warung. Keadaan warung itu sangat gelap karena tak ada penerangan sama sekali. Setelah ia cek, ternyata ban baik-baik saja, tak kempes. Kemudian ia pun lanjut jalan lagi. 10 menit ia jalan, motornya kembali terasa berat. Ia pun berhenti lagi di pinggir jalan dan mengecek bannya kembali. Ternyata ban baik-baik saja. Pas ia lihat ke seberang jalan, ternyata ada sebuah gubuk kecil lagi. Ia positive thinking, mungkin itu bukan gubuk yang sama. Ia kembali jalan karena memang bannya baik-baik saja. 10 menit ia jalan, motor pun kembali terasa berat lagi. Di situ Majid merasa kesal. Ada apa ini? Kenapa motor terasa berat terus? Ia pun akhirnya kembali berhenti lagi dan dilihatnya ban itu. Ternyata baik-baik saja. Pas ia kembali nengok ke arah seberang jalan, alangkah terkejutnya ia melihat sebuah gubuk kecil yang sama seperti awal ia melihat tadi. Lalu tiba-tiba dari dalam gubuk itu keluar sosok kuntilanak merah yang sama persis seperti apa ia mimpikan waktu itu. Majid sontak langsung teriak. Langsung ia naiki motornya dan pergi dari tempat itu dengan perasaan yang sudah tak karuan. Jantung berdegup dengan sangat kencangnya. Nafas sudah tak karuan. Berharap sosok itu tak mengejarnya. Pas ia belok ke kiri, tiba-tiba dari arah depan, sosok kuntilanak itu sudah menghadangnya. Sontak Majid langsung banting stang ke kanan. Karena tak bisa menahan keseimbangan, akhirnya Majid terjatuh. Ia terlempar dari motornya sejauh 5 meter. Tampak sosok itu mendekatinya, perlahan dengan raut wajah menyeramkannya. Berusaha bangun dengan nafas yang terengah-engah, sambil sesekali menggeram kesakitan. Kemudian ia copot helmnya dan lari tak tentu arah masuk ke dalam hutan, mengingat motornya tak bisa ia ambil. Pikirnya, sosok itu sudah berhenti mengejar. Namun ia salah. Sosok kuntilanak itu masih mengikutinya, terbang di atas kepalanya, sambil tertawa melengking. Ia tahan semua rasa sakit yang dirasakan, dan terus lari dengan nafas yang terengah-engah, berharap ada seseorang datang membantunya. Kemudian dari kejauhan, ia melihat sebuah cahaya. Ia lari terus menuju cahaya itu. Sampai di sana, ia melihat sebuah rumah gubuk tua dengan lampu petroma sebagai cahayanya. Dan ia melihat ada seorang nenek duduk di teras gubuk itu. Ia pun langsung lari ke arah gubuk itu dengan nafasnya yang tak karuan. Ia lari seraya memanggil nenek itu. "Mbah, tolong mbah," ucapnya. Nenek itu hanya diam membisu, seperti tak mendengar dan melihat Majid. Terus ia lari ke arah gubuk itu, namun bukannya mendekat, ternyata ia hanya lari di tempat. Bingung, tak tahu harus bagaimana, Majid nangis sejadi-jadinya. Semua bacaan seperti tak mempan terhadap sosok kuntilanak itu, yang kini ia sudah ada 3 meter tepat di depannya. Badan Majid kaku, tak bisa ia gerakan. Mulut pun tak bisa untuk bicara. Sosok itu perlahan mendekat dengan tangan yang sudah siap menusuk Majid. Sosok itu bilang, "Kamu akan mati," ucap sosok itu dengan ngerinya. Belum sempat ia menusuk Majid, seketika itu
Tubuhnya bisa digerakkan dan berhasil menghindar dari serangan demit itu. Lari ia ke arah gubuk, dan alangkah terkejutnya melihat bahwa gubuk itu sudah tak ada di sana. Tubuh, kaki, tangan, semua anggota badannya sudah benar-benar lemas, seperti tak kuat lagi untuk berlari. Namun jika tak begitu, ia akan dibunuh. Sekuat tenaga ia berlari, kuntilanak itu masih mengejarnya. Ia sempat menengok belakang ke arah sosok itu, karena tak melihat jalan di depannya. Tiba-tiba, Majid tersandung sebuah akar, dan ia pun terjatuh. Terenganga ia dibuatnya, dadanya sakit terkena batu. Sempat ia batuk karenanya. Kacau, panik, sudah campur aduk ia rasakan. Sosok itu terus mendekatinya dengan kuku panjangnya yang siap menusuk Majid. Lalu tiba-tiba ada sosok hitam tinggi besar, berbulu, matanya merah, dengan taring dan kukunya yang panjang. Gendrowo itu berlari dari arah kanan menuju sosok kuntilanak, dan betapa kagetnya ia melihat mereka saling bertarung. Akhirnya sosok kuntilanak itu pun menghilang, dan yang lebih parahnya, sekarang Gendrowo itu mengincar Majid untuk ia makan. Ada apa ini? Kenapa aku jadi incaran demit? Kenapa harus seperti ini? Apakah ini akhir dari hidupku? Jika benar, tolong jangan seperti ini, ucapnya dalam hati. Benar-benar putus asa saat itu ia rasakan. Tak kuat lagi ia berdiri dan berjalan, hanya bisa terbaring lemas. Gendrowo itu sekarang ada tepat di atasnya. Majid hanya bisa pasrah. Wajah Gendrowo itu berada tepat di wajahnya. Air liurnya terus menetes ke wajahnya. Ia buka mulutnya dengan begitu lebarnya, seperti siap melahap Majid. Lalu ia terbangun sambil memegangi lehernya. Majid kaget, ternyata ia masih berada di jalan, dengan posisinya yang terlentang, sedangkan motornya berada 5 meter darinya. Ia pun bangun dan melihat ke sekitar. Ternyata sudah tak ada lagi sosok kuntilanak itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Perasaan tadi ada di tengah hutan, kenapa sekarang ada di sini? Apa semua itu hanya mimpi? Ucapnya dalam hati, seraya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Perlahan ia jalan ke motor, karena badannya masih terasa nyeri. Berharap ia bisa cepat sampai rumah, dan tak ada gangguan-gangguan lagi. Ia pun meriksa jam berapa sekarang, namun jam tangannya mati. Kacanya pecah, mungkin karena jatuh tadi. Ia keluarkan HP-nya, dan ternyata mati juga. Jadi ia tak tahu jam berapa sekarang. Sampai di motor dan didirikanlah sama dia. Terlihat tak banyak yang rusak, hanya saja bodi bagian kirinya retak dan banyak yang lecet. Beruntung, itulah pikirnya, karena motor tak banyak kerusakan. Lanjutlah ia jalan walau dengan perlahan. Benar-benar sepi, tak ada kendaraan satupun yang lewat malam itu. 10 menit jalan, ia melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan, dan ada seorang wanita melambai-lambai ke arahnya, seraya teriak minta tolong. Ia pun berhenti dan bertanya ke wanita itu, "Kenapa mbak? Mobilnya mogok?" Tanyanya, seraya menstandarkan 2 motornya sebagai penerangan. "Iya mas, mogok. Bisa benerin gak?" "Insya Allah mbak, saya cek dulu." Diceklah sampai ketemu masalahnya. Saat otak-atik mobil itu, ia merasa aneh, wanita tadi kemana. Setelah memberinya senter, ia coba panggil wanita itu, namun tak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Ia mencium bau busuk yang sangat menyengat, dan terbesit ada suara seperti rintik-rintik air di arah belakangnya. Ia pun berhenti dan coba perlahan berputar badan
Sontak, ia kaget. Ternyata pocong sudah berdiri tepat di belakangnya dengan wajah penuh belatung dan matanya hampir copot. Majid teriak dan langsung ia naik ke motornya, pergi dari tempat itu. Jalan terus, ia tanpa henti, tanpa memikirkan apapun lagi. Ia hanya ingin cepat-cepat bisa sampai rumah. Di saat ia sedang fokus ke jalan, tiba-tiba motornya mati. Paniklah ia. Kenapa harus berhenti? Kenapa lagi ini? Tolong. Ia pun berhenti di pinggir jalan, mengecek motornya. Dan kali ini parah. Bensin motornya habis. Padahal baru ia isi full tadi sore. Mau tak mau ia hanya bisa menuntun motornya dengan keadaan gelap gulita. Dan hanya ada sedikit cahaya dari bulan saja yang tembus di antara pepohonan pinus itu. Rasa takut, sakit badan, capek, lelah, bingung, semua ia rasakan saat itu juga. Berharap ada seseorang yang datang menolongnya. Kalau saja tadi ia dengarkan perkataan ibunya, mungkin semua tak akan seperti ini. Lama ia tuntun. Dari sisi hutan kiri kanan dia, seperti sudah banyak pasang mata melihat ke arahnya. Takut, itu yang benar-benar ia rasakan sekarang. Tak lama ia jalan. Di depan, terlihat seperti ada gubuk kecil. Ia putuskan untuk istirahat sebentar di sana. Sepertinya ini warung, pikirnya. Ia rebahkan badan di sebuah bangku panjang. Rasa lapar, haus, semua ia rasakan. Kemudian, ia tertidur. Tiba-tiba dari dalam gubuk, terdengar suara benda jatuh. Sontak ia kaget dan terbangun. Jantung berdegup dengan kencangnya. Rasa takut dan was-was ia rasakan. Lalu pintu warung perlahan terbuka. Dan terlihat seperti ada cahaya lampu petromak mulai perlahan muncul. Ia berlari ke arah motornya. Belum sempat ia mau lanjut jalan menuntun motornya, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Jid, Majid, sini. Suara itu pelan, tapi sangat menyeramkan. Duh, apalagi ini? Ya Allah, tolong hambamu ini. Ucapnya lirih, menahan rasa takutnya. Kemudian ia perlahan nengok ke arah sumber suara itu. Betapa terkejutnya, ia melihat sosok nenek tua yang sebelumnya ia temui di mimpi itu. Penampilan nenek itu benar-benar sangat mengerikan, sambil memegang lampu petromak di tangan kirinya, sedangkan tangan kanan memegang sebuah celurit panjang. Kemudian nenek itu jalan mendekatinya sambil terus memanggil namanya. Detak jantungnya terus bertambah cepat. Lalu tanpa pikir panjang, ia langsung lari, meninggalkan motor, juga gubuk itu, karena takut, juga panik. Terus ia lari, dengan perasaan takut, yang benar-benar ia rasakan. Di saat ia sedang lari, dari arah depan, ternyata ada sebuah mobil datang. Ia lambaikan tangannya, sambil berseru minta tolong. Kemudian mobil itu berhenti, dan Majid langsung menuju ke arahnya. Kenapa mas? Tanya seorang lelaki dari dalam mobil itu. Kemudian perempuan di sebelah lelaki itu nanya. Tersesat apa mas? Iya mas, mbak, tolong saya. Ya udah mas, masuk, duduk di belakang ya, ucap lelaki itu. Iya mas, terima kasih. Ia pun masuk ke dalam mobil itu dan duduk di bangku belakang. Ia sedikit lega di situ karena ada seseorang yang akhirnya membantunya. Alhamdulillah, akhirnya aku selamat, ucapnya dalam hati. Mereka pun kemudian jalan. Ia sempat dikasih minuman oleh sepasang kekasih itu dan sebuah roti untuknya makan. Selang berapa lama, ia akhirnya melewati gubuk itu lagi dan terlihat motornya masih ada di sana. Namun ia benar-benar kaget setengah mati karena ia melihat dirinya ada di sana sedang tidur di sebuah bangku panjang.
Itu siapa? Kenapa ada aku di sana? Bukannya aku ada di sini, di dalam mobil. Lalu tiba-tiba, botol minuman yang ia pegang berubah menjadi botol yang isinya darah, dan makanan yang ia pegang berubah menjadi roti busuk yang sudah banyak belatungnya. Melihat semua tiba-tiba berubah seperti itu, sontak ia langsung muntah. Dan terbesit ada suara ketawa khas kuntilanak dari arah depannya. Pas ia kembali nengok ke depan, tiba-tiba kedua sosok itu sudah menatap tajam ke arahnya. Sontak ia kaget dan terbangun, sudah berada di gubuk kecil itu lagi. Perasaannya sudah tak karuan, langsung ia buru-buru pergi dari tempat itu. Lelah, entah kapan semua ini selesai. Kenapa harus seperti ini? Dan kenapa juga tak ada satupun kendaraan yang melintas? Ia terus memikirkan ibu dan adik-adiknya, berharap bisa bertemu lagi dengan mereka. Dan kenapa aku bisa melihat mereka? Bukankah aku tak mempunyai kemampuan seperti ini? Sejak kapan aku bisa melihat mereka? Dan kenapa aku terus mengalami hal ini? Salahku apa? Beribu pertanyaan datang di pikirannya, karena memang ia sangat tak menyangka bisa mengalami hal seperti ini, yang bahkan sebelumnya tak pernah ia rasakan. Tiba-tiba, ia teringat dengan perkataan kakek-kakek yang ia temui di pasar waktu itu. Ia bilang, "Cuk, jangan pergi lewat jalur K, bahaya, banyak yang mau nyelakain kamu." Dengerin perkataan kakek. Kagetlah, ia mengingat semua itu. Jadi ini maksud dari perkataan kakek itu. Kenapa aku tak mendengarkannya? Kenapa aku malah lupa? Ucapnya dengan perasaan bersalahnya. Sedih yang ia rasakan, air mata pun dari tadi sudah menetes, tak kuat menahan rasa penyesalannya. Teringat waktu ia berangkat ke kota es, banyak sekali gangguan-gangguan yang menghalanginya untuk lewat jalur K. Ia tak menyadari semua itu, dan karena keegoisannya ingin cepat sampai rumah, juga tak mendengarkan ibunya, ia pun memutuskan lewat jalur K. Seharusnya ia tak memilih jalur ini. Ia usap air matanya dan terus lanjut jalan sambil menuntun motor. Samar-samar dari arah belakang, seperti ada suara cekikikan yang perlahan berubah menjadi suara ketawa melengking kuntilanak. Pas ia nengok ke arah belakang, ternyata itu adalah sosok kuntilanak merah yang sepertinya ingin membunuhnya. Marah, kesal, benci, muak, semuanya jadi satu, dan ia pun bilang ke sosok itu, "Siapa kamu? Kenapa ganggu saya? Ada urusan apa kamu sama saya?" Ucapnya dengan lantang karena kesal. "Kamu harus mati," ucap sosok itu dengan wajah menyeramkannya, seraya menodongkan kuku panjangnya itu ke arah Majid. "Apa salahku?" Sosok itu tak menjawab pertanyaan Majid. Lalu kuntilanak itu terbang ke arahnya. Melihat sosok itu terbang ke arahnya, tak ada pilihan lain selain lari. Kini semua seperti tak ada harapan lagi untuknya. Tak bisa ia pergi kemanapun dalam keadaan seperti ini. Lari pun tak tahu harus kemana. Ia benar-benar putus asa saat itu. Dalam larinya, ia sempat kepikiran ibu dan adik-adiknya. Ingin rasanya ia berada bersama mereka, sampai air mata pun tak bisa ia keluarkan lagi. Tangisan pun sudah tak ada artinya. Ia terus lari dengan nafas yang terengah-engah. Ia coba tengok ke belakang. Ternyata sosok itu sudah menghilang. Lalu tiba-tiba, pas ia nengok kembali, sosok kuntilanak itu sudah ada di hadapannya. Sontak ia terkejut dan jatuh terpental ke belakang dengan posisi terlentang. Mencoba berdiri, namun tak bisa. Tubuhnya kaku, tak bisa ia angkat. Hanya mulutnya saja yang bisa ia gerakan. "Salahku apa? Salahku apa? Salahku apa?"
ucapnya sambil tersendu-sendu. Nangis karena sudah tak kuat dengan semua ini. Lagi-lagi kuntilanak itu hanya diam, tak menjawab pertanyaan Majid. Percuma lari, kamu tetap akan mati, ucapnya dengan tatapan mengerikannya. Perlahan sosok itu melayang mendekati Majid. Ia mencoba berdiri kedua kalinya, namun tetap tidak bisa. Sosok itu sudah tepat berada di atasnya. Majid pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berharap ada seseorang datang membantunya. Sesaat sebelum ia dibunuh, tiba-tiba kuntilanak itu melihat ke arah depan, dan ia pun terpental, seperti terkena dorongan energi yang sangat kuat. Majid tak bisa melihat apa yang terjadi, karena badan yang tak bisa ia gerakkan. Lalu ada suara di kepalanya Majid. Pergi Jid, temukan ragamu. Sekarang kamu lagi di alam gaib. Ragamu ada di tempat awal kamu jatuh dari motor. Pergi, ucap suara itu, seperti tak asing di kepalanya. Dan benar saja, itu adalah suaranya Kiai Ali. Ragaku, bukankah aku ada di sini? Maksud Kiai apa? Bingung ia mendengar perkataan Kiai Ali. Lalu, cepat pergi, ucapnya tegas. Ia coba berdiri dan pergi menjauh dari tempat itu. Terlihat sosok itu masih tergeletak di aspal. Ia gunakan kesempatan itu untuk pergi menjauh. Terus ia lari menjauh, kembali ke tempat pertama jatuh, dengan perasaan yang sudah tak karuan dan nafas yang ngos-ngosan. Saat sedang lari, ia melihat motornya tergeletak di aspal. Sempat ingin mengambilnya, namun ia urungkan, karena nyawanya sekarang dalam bahaya. Kemudian tak lama ia melihat gubuk yang tadi. Di sini Majid kembali diganggu oleh sosok nenek-nenek menyeramkan itu, dengan menodongkan celurit ke arahnya, sambil tertawa ngeri. Hampir ia terkena tebasan celurit itu, namun beruntung bisa menghindar. Dada mulai terasa nyeri dan sesak. Kaki mulai mencapai batasnya. Ia sempat berhenti menghela nafas, namun tak lama, karena ia harus cepat sampai di sana. Terengah-engah nafasnya, keringat bercucuran membasahi seluruh badan. Jantung pun berdegup dengan kencangnya. Tiba-tiba, di depannya ada sosok pocong menghadangnya dengan wajah hitam mengerikan. Terlihat dari arah kanan ada sebuah mobil dan perempuan yang sebelumnya sempat ia tolong. Perempuan itu tertawa ngeri dengan wajah pucatnya dan mata merah menyala. Majid pun jatuh lagi di situ. Ia melihat ke arah depan dan sontak menghindar karena pocong itu mau meludainya. Hampir sedikit lagi ia terkena. Ia pun bangun lagi dan pergi dari situ. Pocong dan perempuan itu rupanya mengejar Majid. Mau pergi kemana kamu? Rupanya itu suara Gendrowo yang tengah menghadangnya di tengah jalan. Majid bingung harus lari kemana. Sudah tak ada jalan lagi. Malam itu ia benar-benar dikepung oleh demit. Tolong, teriak Majid yang metalnya sudah terparah. Di saat ia hendak ditangkap oleh sosok Gendrowo, tiba-tiba sosok itu terpental jauh, seperti yang terjadi sama kuntilanak merah. Lalu ia pun mendengar suara Kiai Ali lagi. Cepat pergi, aku gak bisa lama jagain kamu Jid, tuturnya. Ia kerahkan semua sisa-sisa tenaganya itu. Setelah lama ia lari dengan terpinggal-pinggal. Akhirnya sampai dan melihat tubuhnya yang sudah tergeletak 5 meter dari motornya. Majid bingung dan tak tahu bagaimana caranya agar ia bisa masuk ke dalam tubuhnya lagi, sedangkan beberapa sosok masih mengejarnya. Kemudian Kiai Ali membisikkan telinganya lagi, pejamkan matamu dan konsentrasi, ikuti arahanku. Tak banyak pikir panjang, ia pun langsung mengikuti apa yang diperintahkan Pak Kiai.
Di dalam pikirannya ia melihat jalur K penuh dengan mayat. Ada yang kepalanya putus, ada yang badannya hancur, dan lain sebagainya. Terus ia ikuti arahan Pak Kiai. Ia pun melihat sebuah pintu berdiri di antara tumpukan mayat, dan ia harus masuk ke dalamnya. Tak mudah melewatinya karena bau busuk yang sangat menyengat. Walaupun hidung sudah ia tutupi, namun baunya tetap tercium. Perlahan ia jalan. Sempat sesekali ia berhenti karena tak kuat melihat mayat itu dan bau busuknya. Setelah beberapa saat ia jalan, akhirnya ia sampai di depan pintu itu, dan ia pegang gagang pintunya ketika hendak membukanya. Tiba-tiba, entah dari mana, sosok kuntilanak merah datang dan memegang tangannya. Sontak ia terkejut, hampir terjatuh karenanya. Kali ini, Majid lawan semua rasa takut itu dan mengucapkan Allahu Akbar dengan sangat kencangnya, sampai sosok kuntilanak itu terpental dan menghilang. Pintu pun sudah berhasil ia buka, lalu Majid masuk ke dalamnya. Ia coba membuka mata dan sekilas seperti melihat seseorang membopongnya masuk ke dalam mobil, dan setelah itu ia tak sadarkan diri. Cerita ini dari sudut pandang salah satu polisi, sebut saja Eko, yang berusaha mencari keberadaan Majid bersama rekannya, Andi dan Rizal. Sore itu tepat pukul 6 sore, 3 mobil polisi masuk ke jalur K untuk mencari pemuda yang dikatakan oleh beberapa warga. Waktu itu sudah gelap dan lampu penerangan di jalur K mati semua. Tak ada satupun yang menyala. Pak, serius ini mau masuk jalur K? Ucap Pak Eko, merasa ragu. Iya serius, masa bercanda? Kan kita nggak cuma berdua, ada Pak Rizal, Pak Anton, Pak Dwi, sama Pak Sartono. Eko ini sebenarnya orangnya penakut, cuma karena pekerjaannya, jadi ia selalu terlihat perkasa dan kuat. Kemudian Andi pun sambung bicara. Tapi beneran gak ya apa yang dimaksud masyarakat tadi? Kalau ada orang yang lewat jalur K? Ucapnya yang serupa merasa ragu. Kemudian mereka pun bicara ke mobil rekan lainnya melalui HT masing-masing. Ternyata mereka berempat pun merasa ragu. Tapi mau tak mau, mereka harus tetap jalan sampai pepohonan tumbang itu. Pikir mereka, jika pemuda itu sampai di pepohonan tumbang, pasti dia akan kembali, dan mereka pasti akan berpapasan. Terus mereka berenam jalan. Tiba-tiba, ban mobil meledak. Ban mobil Dwi dan Sartono pecah. Sontak Eko dan Andi pun berhenti dan keluar dari mobil, dan mereka berempat menghampiri mobil Dwi. Aduh, gimana ini? Ban serepku tertinggal lagi, keluh Pak Dwi. Pak Rizal, ada ban serep gak? Tanya Eko. Ban serepku pecah Pak, gimana ini? Kemudian Pak Andi mengambil sebuah keputusan yang membuat Eko merasa ngeri. Pak, kayak gini aja, ini kan pada gak ada ban serep. Lebih baik mobil Pak Dwi diderek aja, kembali ke kota. Telepon mobil derek sekarang, Pak Dwi, Pak Anto. Pak Sartono di sini, nunggu mobil derek datang. Saya, Pak Rizal, sama Pak Eko akan lanjut jalan lagi, ucap terang Andi. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Lalu Andi menjelaskan alasannya, dan semua pun menyetujuinya. Kemudian mereka bertiga lanjut jalan lagi, meninggalkan Pak Dwi, Pak Anto, dan Pak Sartono. Mereka pun sekarang bertiga dalam satu mobil. Lama mereka jalan dengan lampu penerangan satu-satunya di mobil. Untuk mengurangi rasa takut, Eko pun banyak mengobrol kedua rekannya itu. Sampai suatu ketika, ia melihat sosok putih berdiri di samping pohon sebelah kiri mobil. Posisi duduk mereka itu, Eko dan Andi depan, dan Rizal di tengah. Sontak ia terkejut
Astagfirullah, ucapnya. Andi pun nanya, kenapa Pak Eko? Tanyanya sembari terus menyetir. Gak apa-apa Pak. Jawabnya seperti tak ingin mereka tahu. Serius Pak? Tanyanya meyakinkan. Iya Pak, serius gak apa-apa. Jawabnya. Oh ya udah kalau gak apa-apa. Andi merasa jalan ke pohon tumbang seperti lama sekali. Ia sempat beberapa kali melewati beberapa gubuk sebelah kanan jalan. Seperti gubuk itu tak ada habisnya. Dan Andi pun nanya ke Eko dan Rizal. Pak Eko, Pak Rizal, kerasa nggak kok kita kayak lama sampai pohon tumbangnya? Ucapnya. Dilihatlah jam mereka dan anehnya pada mati semua jam tangannya. Mereka coba buka HP. Beruntung HP-nya menyala dan bisa melihat jam. Benar saja, mereka di jalan hampir 1 jam. Namun belum sampai pohon tumbangnya. Setelah sadar ada yang aneh, Andi pun melihat gubuk lagi. Sepertinya gubuk yang sama, pikirnya. Terus ia jalan dan ketemu gubuk lagi, yang sama. Wah, ada yang gak beres nih, ucapnya dalam hati. Kemudian Andi pun bebacaan dalam hati, seraya masih menyetir. Akhirnya gubuk itu sudah tak terlihat lagi. Ia tahu bahwasannya tadi mereka hanya berputar-putar saja di situ. Pantas terasa lama. Ternyata ada yang iseng sama kita, ucap Andi dalam hati. Ia lanjut jalan, makin lama makin terasa aneh. Andi melihat banyak sosok sudah berbaris di kiri dan kanan jalan. Sosok itu ada yang kepalanya putus, badannya rusak. Ada yang tinggal kepala, dan kuntilanak, pocong, genderuwo pun ada di sana, seperti sedang memperhatikan mereka. Sementara itu Ekos dari tadi sudah merinding ketakutan, dan Rizal ia bertingkah normal, seperti tak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba ada sosok kuntilanak merah berdiri di tengah jalan. Sontak Andi ngerem mendadak. Astagfirullah, ada apa Pak? Ucap Rizal kaget, karena kepalanya terbentur jok depan. Eko pun sama, kaget karena rem mendadak itu. Kemudian Andi memberitahu mereka apa yang ada di depannya. Sontak mereka berdua ketakutan dan mengajak untuk kembali ke kota. Namun Andi menolak karena ia melihat pemuda dan motornya sudah tergeletak di tengah jalan, dan kuntilanak itu seperti sedang menjaganya. Kamu berdua apa nggak ngelihat? Itu lihat, di aspal ada apa? Tunjuk Andi. Mereka berdua kaget bukan main karena ada pemuda yang sudah tergeletak di aspal dengan sepeda motornya. Mereka pun bertanya, siapa itu Pak? Tanya mereka bersamaan. Kayaknya orang yang dimaksud oleh masyarakat, ujarnya. Terus gimana ini Pak? Itu kuntilanak merah, punya kuku panjang. Panik mereka berdua, tak tahu harus bagaimana. Lalu Andi keluar, istirahat dulu. Sempat dicegah untuk tak keluar sama mereka berdua. Namun Andi tetap keluar dan menghampiri sosok kuntilanak itu. Jalan ia perlahan ke arahnya, dan nampaknya sedang terjadi tabrakan energi. Eko melihatnya. Saat Andi berjalan perlahan ke arah sosok itu, ia sempat kontak batin dengannya. Mau apa kamu kesini? Tanya sosok itu dengan nada menantang. Aku mau bawa orang ini. Apa urusanmu sama orang ini? Jawab Andi dengan tegasnya. Kamu gak usah tahu apa urusanku sama orang ini. Jawabnya dengan wajah mengerikan dan tangan yang sudah siap melawan. Oh, gak jawab pertanyaanku. Andi terus jalan ke arah sosok itu, dan mulut yang sudah kumat-kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kuntilanak itu kepanasan dengan apa yang dilakukannya, dan memohon-mohon ampun agar ia berhenti membaca ayat suci Al-Quran. Namun tak dilakukan oleh Andi. Jawab pertanyaanku, apa urusanmu sama orang ini sampai kamu berbuat kayak gini? Ucapnya
masih dalam batin. Kemudian tak kuat menahan panas yang serasa terbakar. Sosok itu pun bilang ke Andi, "Ampun, ampun, aku cuma disuruh, ampun," ucap sosok itu sambil teriak-teriak kepanasan. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Andi dengan garangnya. Di satu sisi Eko dan Rizal hanya bengong di dalam mobil melihat Andi yang ternyata punya kelebihan seperti itu. Mereka melihat Andi sudah ada di depannya, namun sosok itu terbungkuk seperti memohon-mohon ampun ke Andi, pikir mereka. Kuntilanak itu memberitahukan siapa yang menyuruhnya, lalu Andi pun membiarkannya pergi, dan jangan ganggu pemuda itu lagi. Dan kuntilanak itu pun menghilang. Kemudian Andi menghampiri Majid, memeriksa apakah masih hidup atau tidak. "Hei, sini keluar, bantu angkat orang ini," ucap Andi, seraya melambaikan tangan ke arah mobil. Lalu Eko dan Rizal pun keluar dari mobil dan lari ke arah Andi. "Gimana Pak? Masih hidup apa enggak ini?" tanya Eko yang sedikit bengong karena hal barusan. "Hei, jangan bengong Pak, di hutan ini loh," tegur Andi. Iya Pak," jawabnya. "Ini orangnya masih hidup, cuma lemas. Hati-hati angkatnya," ucap Andi, sedikit mengarahkan mereka berdua mengangkat Majid. Rizal sadar bahwa Majid matanya sedikit agak terbuka dan seperti melihat mereka berdua sedang mengangkatnya. Setelah itu, tak sadarkan diri. Perlahan mereka jalan mengangkat Majid ke mobil. Lalu mereka masukkan Majid ke kursi tengah. Sementara itu Pak Andi mengambil motornya Majid dan menyalakan mesinnya. Kemudian motor itu dipakai untuk jalan. "Ini aku yang bawa motornya, kamu berdua di mobil ya," ucap Andi. "Siap Pak," ucap serentak mereka berdua. Kemudian Rizal memberikan helm ke Andi, dan mereka pun jalan kembali ke kota es. Posisi jalan mereka berdampingan karena Andi was-was dengan mereka berdua takut terjadi apa-apa. Selama kembali ke kota es, tak terjadi hal-hal aneh lagi. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di Tugu Jalur K, dan mobil Pak Dwi juga Pak Sartono pun sudah menunggu mereka di sana, beserta masyarakat yang sudah banyak menanti kedatangan polisi itu. "Alhamdulillah," ucap syukur Eko dan Rizal. Dilihat jam tangannya, ternyata sudah menunjukkan jam 8:05 malam. Banyak masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Polisi tak menjawab semua pertanyaan yang diajukan masyarakat. Kemudian Eko dan Rizal pun disuruh lanjut jalan ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa keadaan Majid. Sesampainya di sana, Majid langsung dibawa ke ruang UGD dan membiarkan istirahat lebih dulu karena ia yang masih tak sadarkan diri. Majid tersadar esok paginya sekitar jam 8 pagi, dan ibu serta adik-adiknya sudah ada di sana karena semalam mereka menghubungi Majid, dan yang angkat ternyata Eko, yang langsung saat itu juga memberitahukan keadaan Majid, yang membuat keluarganya berangkat malam itu juga ke kota es. Setelah berbagai macam kejadian, akhirnya Majid bisa berkumpul lagi dengan keluarganya, dan ia banyak sekali belajar dari kejadian yang menimpanya itu. Majid pun diberitahu oleh ibunya soal siapa yang membantunya saat itu. Dan memang benar, itu adalah Kiai Ali. Karena kemarin ibunya punya firasat buruk tentang Majid yang ditelepon tapi tak diangkat-angkat olehnya. Kemudian ibunya pun minta tolong ke Kiai Ali, dan beruntung nyawa Majid masih bisa diselamatkan. Sampai sekarang Majid sudah tak mengalami gangguan-gangguan itu lagi. Walaupun pada kenyataannya kini ia sudah sepenuhnya bisa melihat sosok makhluk astral. Dan terima kasih sudah membaca tweet singkat ini. Terima kasih yang sudah setia menunggu. Banyak-banyak terima kasih intinya. Mohon kritiknya
jika saya banyak salah dalam penulisan. Semua itu agar saya bisa jadi lebih baik lagi. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.